Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Wahid beserta para senior semuanya yang berbahagia. Kita pada malam hari ini diingatkan oleh Gus Wakid sesuatu yang amat penting di dalam menjalani kehidupan ini. Ini memang sesuatu yang samar-samar, tetapi yang halus, tetapi ternyata bisa jangkiti kita semua. Saya tadi terharu ketika Gus Wakid nyebut bahwa mudah-mudahan kita ini bisa masuk surga, tapi bisa jadi transit. Kata transit itu saya itu takut, Gus. Kalau bisa jangan transit. Saya pernah diberitahu kiai saya itu di neraka berat. Tatkala api di kaki itu, otak itu mendidih saking panasnya itu kan. Nggak kebayang itu. Kalau itu betul kan, jangan transit di situ, Gus. Tapi kita sebagaimana di surat Al-Fajr itu, ayat 27, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa hati yang damai, yang tenang, irji'i, kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada kelompok hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Ini yang kebayang. Kalau dengan kita istiqomah ngaji, lalu kemudian bisa memperbaiki hati kita, tidak sombong, siapa tahu kita termasuk orang-orang yang tidak dihisab, yang langsung bisa masuk surga itu dari usaha-usaha kita setiap minggu seperti ini. Saya takut sekali kalau membaca surat Az-Sajdah ayat 11 itu, yang lalu mengatakan kul yatawafakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Itu berbalik dengan surat Al-Fajr ayat 27 tadi dan seterusnya. Tapi diwakilkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa kita ini. Dan kalau diwakilkan, maka lalu terbayang pada pikiran saya itu nanti pakai protap gitu ya. Kalau protap itu lalu kasar gitu. Katanya sakitnya melebihi kambing dikuliti hidup-hidup gitu kan. Bahasa Jawanya itu gegirisi banget. Maka ketika Gus Wakid menyebut transit di neraka itu, mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang Allah dan Rasul. Tidak sampai transit, itu maksud saya itu kan. Lalu kemudian ini kita bicara tentang sombong. Sombong itu kan penyakit hati. Karena penyakit hati sebetulnya tidak mengenal latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang jabatan, latar belakang ekonomi, semua bisa. Kayaknya itu yang sombong itu yang hebat-hebat dari si pendidikan, jabatan, ekonomi. Yang tidak hebat pun juga bisa sombong sebetulnya. Wah, ini penyakit hati. Jadi yang bisa sombong itu ya profesor itu juga bisa sombong. Ustadz, kiai, habib, itu semua itu kan. Tapi juga para pejabat, para dosen, semua politikus, lalu kemudian sampai orang desa, orang kota pun semua. Orang desa, orang miskin mungkin sombong ya, dengan caranya sendiri, punya baju baru saja sombong, bisa begitu.
bisa beli sepeda motor saja bisa sombong. Kenapa? Itu penyakit hati yang itu halus, yang itu halus sekali. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang bisa menghilangkan ini? Yang menghilangkan sifat sombong itu ya diantara dirinya sendiri, karena itu penyakit hati. Kalau itu perang, sebetulnya menghilangkan rasa sombong itu adalah perang besar. Rasulullah itu pernah menyebut ada perang kecil, ada perang besar. Perang kecil itu ternyata perang fisik. Perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar itu masuk kategori perang kecil. Lalu kemudian Rasulullah menyebut akan datang perang besar. Perang besar itu apa? Perang melawan hawa nafsu, itu katanya perang besar. Karena itulah agar menang dalam perang kecil, perang fisik itu disuruh untuk membaca doa kunut. Nah, itu namanya kunut nazilah. Sementara untuk perang besar yang berat ini, yang melawan diri sendiri ini, itu setiap mulai perang. Mulai perang itu kapan? Mulai perang itu ketika bangun tidur itu, kata Gus Fakir. Ketika bangun tidur itu mulai perang. Perang melawan hawa nafsu. Gitu kan. Nah itu juga kunut. Tapi lalu kunutnya kunut subuh itu, katanya gitu. Tapi lalu orang berdebat, kunut itu harus atau tidak gitu kan. Padahal sebetulnya kunut itu agar bisa memenangkan dalam perang besar melawan hawa nafsu itu. Dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi itu ada aduika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya musuh yang kamu kalahkan terlebih dahulu, yang paling pokok itu adalah musuh yang ada pada dirimu itu sendiri. Musuh yang ada pada diri sendiri itulah yang disebut dengan perang besar. Perang besar itu. Dan ini memang sulit sekali perang besar. Namanya aja perang besar, perang melawan hawa nafsu. Kalau kita memenangkan perang ini, sebetulnya kita ini selamat sebetulnya. Kalau kita bisa berhasil memenangkan perang melawan hawa nafsu ini, tetapi begitu berat. Maka lalu kemudian tidak akan mungkin kita ini mampu. Karena apa? Karena musuh ini ada di dalam diri kita sendiri. Di dalam surat terakhir An-Nas itu yuwaswisufi sudurinas minjati wanas. Nah itu kalau Gus Fakir tadi menjelaskan secara gamblang panjang lebar itu memang itu berat. Itu adalah yuwaswisufi sudurinas. Musuh saya bukan di luar sana, yang di luar sana itu malah ringan. Yang berat itu adalah musuh yang ada di dalam diri sendiri. Satu diantaranya itu adalah sombong. Di dalam diri itu katanya ada unsur angin, unsur air, unsur tanah, unsur api. Unsur angin itu melahirkan itu nafsu raihan, air rahmani, tanah jasmani, lalu kemudian api itu idafi. Kalau lalu kemudian nafsu raihan itu lalu kemudian bertemu dengan nafsu jasmani, angin dengan tanah itu bertemu, maka melahirkan yang namanya nafsu lawamah, yang itu disebut dengan 10 maksiat batin, mulai dari ajib, ria, sombong, hasud, iri, dengki, itu tamak, dengki, tamak, lalu kemudian fitnah, loba, dan takabur. Itu 10 ini 10 maksiat. Itu yang berat sekali. Lalu bagaimana? Itu tidak akan mungkin kalau tidak ditolong oleh Allah. Walaupun kita merangi ini pakai merangi itu harus lewat pertolongan Allah. Lalu siapa? Ternyata itu Rasul, ternyata itu yang ditugasi untuk menolong kita ini. Saya selalu menyebut itu memberanikan diri, Gus Fakir, di surat Al-Baqarah ayat 151 itu kan.
kama arsalna fikum, ya. Sebagaimana aku telah mengutus, kama arsalna fikum rasulan, utusan. Lalu siapa itu? Tugasnya apa? Yatlu alaikum ayatina, ngajak membaca ayat-ayat yang ada pada diri kita sendiri. Kita tidak ngerti diri kita ini siapa sebetulnya itu. Maka lalu ada pertolongan, wayusakikum itu. Yang yang mensucikan kamu sekalian ini adalah Rasul. Wayu'alimukumul kitab wal hikmah, mengajari kitab dan hikmah. Kitab yang ada di dalam dada, tanpa tinulis kalau tanpa kawoco, bahasa Jawanya itu seperti itu. Yang ada di dalam, dan hikmah. Itulah tugas Rasul. Lalu diperdebatkan lagi, bukankah Rasul itu sudah wafat? Sehingga lalu sudah putus. Nah, padahal Rasul itu kan selain itu juga menjadi saksi. Inna arsalnaka syahidan. Aku mengutus kamu sebagai saksi. Kalau itu hanya berlaku ketika Muhammad masih hidup, alangkah sedikitnya yang disaksikan. Maka lalu kemudian para kiai itu, bahwa yang wafat itu adalah anaknya Abdullah dan Aminah yang disebut dengan Muhammad itu sebagai nabi, tapi sebagai rasul itu tidak pernah mati sebetulnya. Wong itu para pejuang, para syuhada itu juga tidak pernah mati, bal ahya, mereka itu hidup. Apalagi kalau kita mempelajari peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan, Nabi pernah mengimami para nabi dan para rasul yang sudah mati-mati itu kan, berarti kalau ikut sholat pada Rasulullah Muhammad kan tidak mati di kita ini. Itu dari sisi ruhani. Jadi sisi ruhani sebenarnya, asalkan kita ini sebetulnya ada peluang hati kita itu ditolong oleh Rasulullah, disucikan itu, wayusakikum itu kan membersihkan itu, wayu'alimukumul kitab wal hikmah. Dan ayat ini ada di beberapa tempat. Itulah lalu kemudian pentingnya kita selalu bersolawat. Kita sholat. Tatkala kita sholat, kita sholawat, lagi-lagi saya masih juga nyebut. Karena memang harus disebut, Gus. Kita mesti harus merasa ada di Kausar. Inna atoina kal Kausar. Di Telaga Kausar. Telaga Kausar itulah sebetulnya Baitullah itu. Kebaikan yang banyak. Fasoli li robbika wanhar. Kita merasa di situ. Kalau kita merasa di situ, maka Qur'annya mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut, kan? Aku cabut apa yang ada di dalam dadamu ini min ghillin. Penyakit dendam, iri hati, macam termasuk sombong itu dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Barangkali Gus Fakih bisa menjelaskan lebih jauh, Gus. Ini penting sekali. Ternyata yang bisa mencabut penyakit hati termasuk sombong itu tatkala kita berada di tajri min tahti al-anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Itulah yang disebut dengan itu yang ditandai oleh Ka'bah itu. Situlah sebetulnya Kausar, kebaikan yang banyak. Yang ketika kita ingatan kita ini kan, hidup kita ini sebetulnya kan ruhani. Ruhani kan bisa kemana-mana. Ruhani kan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Maka tatkala kita selalu ingat tempat itu, merasa berada di tempat itu. Apalagi ketika kita sholat. Ketika kita sholat 5 menit itu, hendaknya kan kita menghadap ke situ, hati kita ada di situ. Itulah di Baitullah, itulah di Kausar. Dan ketika kita berada di Kausar itu, di Baitullah itu, maka wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Penyakit dendam macam-macam 10 maksiat batin ini dicabut. Jadi ternyata untuk hati ini bisa bersih itu bukan lalu diajarin ngapalkan Quran tentang sombong.
ngapalkan Quran tentang jujur, ngapalkan Quran tentang sabar, ngapalkan penting, tetapi sebetulnya ada cara ingatan karena berada di dada, maka lalu kemudian yang kita mainkan adalah ingat. Ingat Baitullah, ingat Kausar, ingat Baitullah, lalu kemudian ingat Muhammad Rasulullah. La uksimu bihadal balad. Aku bersumpah demi negeri ini, wa antakilum bihadal balad. Engkau ya Muhammad masih ada di tempat ini, wa walidi wa mawalat. Demi ayah, demi anak, dan ayah dan anak. Jadi dalam tatanan ruhani Muhammad itu sebagai ayah. Kita sebagai ruh itu adalah anaknya Muhammad secara ruhani, yang disebut bahwa Adam itu adalah Abul Bashar, sedangkan Muhammad itu adalah Abul Arwah, Bapak Ruh. Hanya lagi-lagi ini sering diperdebatkan. Nah, itu katanya ini hadis qudsi lalu tidak jelas. Tapi kalau hadis qudsi lalu kemudian ditolak semua, akhirnya kita tidak punya pijakan-pijakan untuk menelusuri sejarah ruhaniah ini. Jadi sombong ini ternyata memang berat semakin untuk menghilangkannya itu perang melawan hawa nafsu, dan ini perang besar. Maka setiap subuh itu kalau perang kecil itu pakai kunut nazilah, perang besar itu pakai kunut waktu subuh itu. Maka perlu itu direnungkan dalam-dalam. Yang kedua memang ada intervensi dari Rasulullah. Karena inilah maka yang bernama sholawat itu menjadi penting. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Kalau saya selalu nyambung dengan Gus Wahid, maka saya menjadi tidak lupa dengan pengajian ini. Kalau saya selalu menyambung dengan Rasulullah, maka hati saya menjadi damai. Karena itulah maka komunikasi menjadi penting. Dulu saya sampaikan Gus Wahid, komunikasi dengan Allah namanya sholat, komunikasi dengan Rasul namanya adalah sholawat, komunikasi dengan sesama bernama silaturahmi atau silaturahim, komunikasi dengan sains, Gus Wahid nambah sains itu sains teknologi, sehingga tambah S1 menjadi komplit. Saya kira itu, mohon maaf manakala saya keliru, tetapi saya meyakini Rasulullah, peran Rasulullah masih berlangsung, karena itu sebutan-sebutan ya itu pakai bahasa, pakai fi'il mudhari itu kan, fi'il yang berlangsung. Mudah-mudahan bisa dijadikan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.